No, it's okay. Cerita berlatar di negeri ginseng, di mana ada seorang gadis yang terlihat sedang berjalan di tengah hujan musim salju. Dan tidak lama kemudian, gadis itu jatuh dan terkapar di tanah. Kemudian, ada seorang pria bernama Ryu yang menyelamatkannya. Ryu membawa gadis itu ke restoran kecil milik ia dan istrinya. Gadis itu sangat kelaparan dan tidak punya tempat tujuan. Akhirnya, Ryu dan istrinya memberinya pekerjaan untuk membantu mereka mencuci piring di restoran kecilnya. Di suatu hari, ada seorang pria bule dengan baju militer sedang makan di restoran itu. Pria bule itu terus memperhatikan gadis itu. Dan setelah Ryu pergi, pria bule itu mencoba melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap gadis itu. Sehingga keributan pun terjadi, dan akhirnya gadis itu pun terkejut ketika melihat Ryu kembali, dan ia langsung memohon agar ia tidak diusir karena membuat kekacauan. Tapi ternyata Ryu berkata, 벌레 한 마리 죽인 거야. dan semenjak itu Ryu memberikan nama pada gadis itu, yaitu Hornclaw. Cerita melompat ke puluhan tahun berikutnya, di mana ada seorang pria yang melakukan tindakan tercela terhadap ibu hamil di kereta. Tapi tiba-tiba ketika pria itu hendak keluar dari kereta, ada seorang nenek yang tidak sengaja menabraknya. Dan kemudian, dan ternyata nenek yang menabrak itu adalah Hornclaw, yang kini merubah namanya menjadi Peace dan bekerja sebagai pembunuh bayaran untuk orang-orang kurang mampu yang teraniaya. Kini cerita berpindah ke sebuah tempat bernama Disinfeksi Shincheong, yaitu sebuah toko pelayanan disinfektan untuk membersihkan serangga dan hama. Tapi serangga dan hama yang mereka bersihkan bukanlah serangga biasa, tapi memaksudkan orang-orang yang suka bersikap buruk dan melakukan kejahatan-kejahatan kepada orang biasa. Tempat itu dipimpin oleh Direktur Son, dan anak buahnya adalah Jangbi, Choyop, dan juga Peace yang menjadi salah satu orang paling penting di sana. Son memberitahu Jangbi bahwa mereka mendapatkan pekerjaan untuk membasmi seorang bos yang telah membunuh istrinya sendiri karena kasus cinta segitiga. Namun, tujuan Son mengambil kasus itu adalah karena bayarannya yang besar, bukan dengan tujuan menghilangkan orang jahat yang memanfaatkan orang-orang susah. Karena prinsip yang bertolak belakang dengan tujuan mereka, akhirnya Jangbi pun menolak tawaran itu karena tidak ingin Peace marah kepadanya. Memang, yang memimpin tempat itu adalah Direktur Son, tapi semua orang mengakui Peace adalah sebagai orang paling penting di sana, karena beliaulah yang membuat tempat itu ada. Bahkan mereka memanggil Peace sebagai Ibu Suri. Di malam harinya, Peace yang sudah tua tampak sebetulnya sudah tidak kuat untuk melakukan banyak hal. Bahkan untuk menulis saja tangannya sudah gemetar. Peace yang kesulitan tidur akhirnya memilih untuk membawa anjing terluka yang ia temui di garasinya ke dokter hewan. Di sana, ia bertemu dengan dokter Kang, si dokter hewan yang sangat baik dan ramah, yang menyarankan Peace untuk memelihara anjing itu. 근데 이 녀석이 워낙 노견이라 입양도 잘 안 되고 그래서 말인데 직접 전화 한 통 더 주시면 안 될까요? 원래 이런 일까지 하시나요? Keesokan harinya, cerita berpindah ke seorang pria bernama Bullfight yang sedang diculik oleh organisasi penjual organ tubuh manusia. Di sana, Bull dijanjikan akan dibayar 30 juta won untuk satu kornea matanya. Tapi ternyata, pria yang mereka culik itu bukanlah pria sembarangan. Dan kemudian, 다음에 손님 삥땅해줘. pria yang diculik itu ternyata adalah seorang pembunuh bayaran. Ia bekerja dengan rival dari organisasi penjual organ tersebut. Setelah menghabisi semua orang itu, Bull pun pergi dari tempat itu. Tapi seketika ia sadar bahwa ada yang mengikutinya. Dan kemudian, ternyata yang mengikutinya adalah Direktur Son. Dan Son memberikannya sebuah tawaran pekerjaan. Pekerjaan yang diberikan kepada Bull adalah pekerjaan yang sebelumnya ditolak oleh Jangbi karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan mereka dalam membunuh.
Tapi sayangnya, Bull juga tidak tertarik dengan hal itu. Dan kemudian, 너는 죽여갈게. 드시에 장난치면 다치시는데. 사람 좀 가려서 봤지. Peace yang sakit akhirnya mendatangi dokter yang sudah sangat dipercaya oleh perusahaannya. Bahkan, dokter itu tahu apa yang mereka lakukan. Dokter itu mengingatkan Peace untuk tidak terlalu berlebihan saat bekerja, karena semua penyakit di tubuhnya sudah semakin parah. Masih di hari yang sama, Jang Bi ternyata mendapat misi untuk melenyapkan seorang wanita yang diketahui membunuh seorang nenek dan juga mengambil semua hartanya. Semuanya berjalan lancar sesuai rencana Jang Bi. Tapi saat ia ingin meninggalkan jejaknya di rel kereta, Jang Bi berhalusinasi mendengar dan melihat arwah anaknya yang sudah meninggal. Padahal sebenarnya itu adalah seorang siswi yang memang tidak sengaja melihat kejadian itu. 은호야. 아빠 아니야. Dan karena hal itu, Jang Bi jadi gagal menutupi identitasnya sebagai pembunuh. Dan berita tentang pembunuhan itu pun tersebar kemana-mana. Dan karena prinsip dari organisasi yang dipimpin Son adalah tidak ada emosi dan tidak ada kesalahan, Jang Bi pun diincar untuk dibunuh. Peace dikirim untuk melenyapkan Jang Bi. Tapi tidak mudah bagi Peace untuk membunuh orang yang sudah bekerja sama dengannya selama bertahun-tahun. Hingga Son meminta bantuan Bull untuk turun tangan membantu Peace dalam pembunuhan Jang Bi. Dan akhirnya, 감정에 휘둘리다가 일을 망쳤으니 그리고 꽃이랑 갖고서 살라고 했다고. 뭐야? 손실장이만 했어? 필요 없어. 등 됐다며. 이제 됐다고. Jang Bi pun tewas karena dengan sengaja menarik tangan Peace yang sedang memegang pisau. Setelah membawa jasad Jang Bi ke tempat kremasi, Peace pun berkendara untuk kembali ke rumah. Tapi karena luka parah akibat pertempurannya dengan Jang Bi, Peace mulai kehilangan keseimbangannya. Dan akhirnya, 갈 끝에 사정을 두지 말라고 했지. ketika pingsan, Peace teringat akan masa lalunya, di mana Ryu dan dirinya saat itu bertarung dengan para penjahat dari organisasi pembunuh bayaran lainnya. Dan ketika mereka kembali ke rumah, istri dan anak laki-laki Ryu ditemukan tewas di kamar tidurnya. Kemudian, Peace pun terbangun dari pingsannya. Saat terbangun, ia terlihat sangat panik hingga hampir melukai Dr. Kang yang membantunya. 움직이지 마세요. 임시 방법으로 처치. 병원은 절대 안 된다면서. 장기 근처라 조금만 더 깊었으면. 내 물건들. 잘 모셔뒀습니다. Peace yang memiliki sikap sedingin kulkas 4 pintu karena kehidupannya selalu penuh kehati-hatian, akhirnya mengingat lagi kenangannya bersama Ryu yang penuh kehangatan, di mana saat ia terluka, Ryu mengobatinya. Dan ia melihat Dr. Kang sama seperti ia melihat Ryu di zaman dulu. Peace yang selalu memiliki rasa curiga ingin tahu kenapa Dr. Kang membantunya. Tapi Dr. Kang hanya berkata, 각자 사연이 다 있는 거죠. 의사들 곧 출근합니다. 이거 해보세요. keesokan harinya, Peace menemui Son. Peace yang tidak suka dengan keberadaan Bull mengingatkan Son bahwa pekerjaan yang mereka lakukan ini adalah tugas suci untuk membasmi orang-orang jahat, bukan untuk mencari keuntungan. Tapi tampaknya Son dan Peace memiliki aturan yang bertentangan, di mana Son memilih untuk bekerja mendapatkan uang dengan membunuh orang-orang penting, sedangkan Peace bekerja untuk menghilangkan orang-orang jahat yang menganiaya orang-orang tak berdaya. Dari sini, hubungan Peace dan Son pun semakin memburuk. 악성벌레 퇴치하는 신성한 일이야. 내가 거절하는 일들, 그게 우리 일이라고. 그리고 투개 싹 털어봐도 클린한 친구예요. 이제 좀 동료로 인정하고 밥 한 끼 해주시죠. 예? 그때는 대모님도 참 한창이셨죠, 예? Di luar, Bull sudah menunggu kedatangan Peace, dan Bull mengancamnya dengan mengatakan bahwa ia melihat Peace membiarkan seorang dokter melihat dirinya setelah membunuh. Yang kalau ia beritahu itu kepada Son, maka mungkin Peace akan berakhir seperti Jang Bi. Karena prinsipnya, tidak ada kesalahan sedikit pun. Karena mungkin bisa saja dokter yang membantu Peace melaporkannya kepada polisi dan itu bisa jadi ancaman bagi perusahaan disinfektan Shinchong. Tapi ancaman seperti itu
sungguh tidak berguna di hadapan sang legenda Ibu Suri. 이제야 네 놈이 누군지 알겠네. 나를? 죽으려고 용서는 너. 그러니까 내 눈앞에 띄지 마. Di malam harinya, saat kantor Shinseong kosong, Bull diam-diam masuk ke sana dan mencari identitas asli dari Peace. Yang tampaknya, ia mengingat sesuatu tentang Peace. Dan kemudian, ketika Bull melihat berkas-bekas riwayat pembunuhan, ia menemukan bahwa ada data ayahnya yang menjadi target pembunuhan. Dan kini, ia ingat bahwa Peace adalah mantan asisten rumah tangganya yang dulu membunuh ayahnya. Dari sini, Bull pun merencanakan sesuatu untuk membalas Peace. Di hari berikutnya, Peace tidak sengaja melihat Dr. Kang sedang mengantar anaknya ke sekolah. Dan kemudian, Dr. Kang membawa sebuah papan sebagai bentuk protes kepada seorang direktur rumah sakit. Melihat hal itu, Peace pun terbawa perasaan dan mendatangi toko ibu Dr. Kang. Di sana, ia mendapat informasi bahwa Dr. Kang melakukan itu untuk mendiang istrinya yang meninggal secara tidak wajar di rumah sakit itu. Dan ia sudah melakukan protes itu selama bertahun-tahun, tapi tidak mendapatkan keadilan sedikit pun. Dr. Kang yang datang ke toko untuk menjemput anaknya secara tidak sengaja melihat Peace sedang berjalan pergi. Dr. Kang pun mengejarnya dan kemudian ternyata itu hanyalah halusinasi Peace yang terbiasa melakukan hal itu. Ketika berbicara kepada Dr. Kang, Peace tahu bahwa ketika Dr. Kang merawatnya, Dr. Kang pasti mengetahui apa yang ia bawa di dalam tasnya. Tapi menurut Dr. Kang, Peace adalah orang baik yang menyelamatkan anak-anak terlantar. Dr. Kang pun hanya ingin tahu kabar Peace dan anjingnya. Dan Dr. Kang pun berkata, 버려진 아이를 구하시는데 나 좋은 사람 아닌데. 그거 좋은 사람만 할 수 있는 대답인데 병원에 왜 안 가세요? 그럼 상처 도지면 저한테 꼭 들르세요. Bull yang semakin penasaran dengan Peace menanyakan cerita masa lalunya kepada Direktur Son. Direktur Son pun menceritakan bahwa pada awalnya, Ryu adalah gangster pertama yang membuka toko di daerah ini. Dan saingannya adalah kelompok yang membunuh istri dan anaknya. Hingga pada hari peringatan kematian istri dan anaknya, Ryu mencoba membalas dendam. Tapi sayangnya, Ryu tidak sanggup melawan mereka sendirian. Hingga Horn Claw datang dan melihat Ryu sudah tewas. Karena dendam, Horn Claw pun melenyapkan 28 orang sendirian. Dan setelah itu, ia mengubah namanya sendiri dari Horn Claw menjadi Peace. 혹시라도 우리 가족들 28명을 소독해버렸다죠. 우리 대모님이 그날 이후 이름도 손톱에서 조각으로 바꾸고 Tapi ternyata, bagi Son itu hanyalah kisah masa lalu. Dan kini, Ibu Suri atau Peace sang legenda itu sudah tua dan harus dilenyapkan. Dan akhirnya, rencana untuk melenyapkan Ibu Suri pun dimulai. Bull yang mengetahui kedekatan Peace dan Dr. Kang menghampiri tempat kerja Dr. Kang serta toko buah keluarganya. Dan bahkan, Bull juga bermain dengan anaknya. Melihat hal itu, Peace menjadi khawatir Bull akan menyakiti mereka. Peace pun meminta Bull untuk menjauhi mereka dan ia berjanji akan pergi dari Shinseong agar Shinseong bisa aman dari pengawasan polisi. Tapi Bull tidak peduli dengan permintaan itu. Ia malah menertawai Peace dan mengejeknya karena menganggap Peace yang sekarang sangatlah lemah sebagai orang yang dicap sebagai legenda. Hanya karena ia mencoba untuk melindungi sesuatu, yaitu Dr. Kang dan keluarga kecilnya. Mendengar perkataan Bull, Peace pun jadi mengingat perkataan Ryu sebelum ia meninggal. 들어가서 쉬어. 제가 있고 싶은 곳에 있겠습니다. 근데 이제는 너도 나도 지켜야 할 건 만들지 말자. Keesokan harinya, saat Dr. Kang sedang melakukan protes terhadap rumah sakit yang tidak bertanggung jawab itu, ada seorang pria yang melemparkan sesuatu ke tong sampah. Dan kemudian, lalu Direktur Son pun mendatangi rumah Peace dan memberikannya sebuah misi, yaitu untuk membunuh Dr. Kang di depan anaknya. Peace yang menyembunyikan rasa paniknya, secara diam-diam menyelidiki siapa orang yang meminta Dr. Kang dibunuh. Awalnya, rekan kerjanya yaitu Choyop mengatakan bahwa anak direktur rumah sakitlah yang memintanya.
Tapi Choyop merasa curiga karena orang itu tidak terlihat seperti anak direktur sebab dia menggunakan barang-barang KW 1000. Akhirnya Choyop pun menyelidiki pria tersebut dan ternyata 왜 죽여달라 그랬어? 그냥 시켜드려. 누구한테? 전화로 통화를 했어요. 통화해. 예, 지금 어떤 여성분이 할매 좀 있으면 강 선생 퇴근 시간이잖아. 뭐 이번에도 내가 도와줘? Pis yang panik pun segera pergi ke apartemen tempat tinggal keluarga Dokter Kang. Dan sesampainya Pis di sana, 다행이네요. 저희 걱정은 안 해주셔도 됩니다. 좀 야유셨어요. 끼니 꼭 챙겨 드세요. ternyata tidak ada yang terjadi dengan Dokter Kang. Dan itu semua hanyalah rencana dari Bull yang ingin melihat seberapa pedulinya Pis dengan Dokter Kang. Setelahnya, Pis dan Bull pun berbicara di sebuah kafe. Lagi-lagi Bull mengatakan bahwa ia sangat kecewa melihat Pis yang sekarang. Sang legenda yang sangat lemah karena memiliki sesuatu untuk dilindungi. Tapi ketika sekumpulan gadis remaja masuk ke dalam kafe tersebut sambil membawa sebaket bunga, Bull langsung merasa mual mencium baunya. Ia pun pergi keluar dan seketika Pis jadi mengingat sesuatu. 안 들어오는 날 많고. 얼마나 됐지? 말했지. Kini Pis ingat bahwa Bull adalah anak dari seorang pria yang pernah ia bunuh. Saat itu, Pis memang mendapatkan tugas untuk membunuh pria itu. Namun, untuk menyempurnakan rencana pembunuhannya, Pis berpura-pura menjadi seorang asisten rumah tangga, yang saat pria itu mencoba merayunya, akhirnya misi itu pun ia laksanakan. Setelah mengingat siapa Bull sebenarnya, Pis pun menemui Direktur Son dan mengatakan bahwa ia akan menyerang sekelompok pengedar narkoba yang dari dulu sudah menjadi incaran mereka. Tapi tidak ada yang berani melakukannya karena mereka sangatlah berbahaya. Pis meminta Son untuk memberitahu Bull bahwa kali ini dia membutuhkan bantuan Bull. Dan jika kasus ini sudah selesai, perusahaan Shinchong sepenuhnya akan diberikan kepada Direktur Son karena Pis akan pensiun. Choyop yang sebetulnya sangat peduli pada Pis sempat memperingatkannya bahwa apa yang ia ingin lakukan ini sangatlah berbahaya. Tapi 알아서 해요, 씨발. 남의 피눈물 빨아먹고 행복했니? 중요하지. Pis yang sudah mulai tua tampaknya tidak mampu mengalahkan mereka sendirian. Hingga ia menelepon Direktur Son dan bertanya di mana Bull berada. Direktur Son pun mengatakan, 사실은 몰아넣습니까? 동물병원 강봉에 사적 인연이 있어서 살려주셨죠. 너무 오래 사셨어, 우리 세모님. tapi Choyop yang mendengarkan percakapan Son dengan Pis di telepon, segera memberi sinyal tentang keberadaan Pis kepada Bull. Sedangkan Pis yang sudah tidak sanggup untuk melawan pun ingin dikubur hidup-hidup oleh kelompok pengedar narkoba itu. Yang ternyata, 대꼬라박은 돈이 얼만데? 굴러온 복 앞에서 뭘 그렇게 투덜대요? 일단 만나서 계산합시다. 씨발. setelah mendapatkan sinyal dari Choyop, Bull pun segera mendatangi tempat Pis berada. Di sana, ia bertarung dengan anggota kelompok itu, dan ia berhasil menyelamatkan Pis dari dalam tanah. 아직 안 끝났지? 뭐야? 아들내미야? 뭐 19기네. Setelah menyelamatkan Pis, Bull pun diajak untuk makan bersama sebagai bentuk terima kasih dari Pis kepada Bull yang telah menyelamatkannya. Tapi setelah memakan makanan buatan Pis, tiba-tiba 미안하다, 도영아. 내가 왜 찾으라는지 또 알았겠네. 직접 죽여도 시원찮을 판에. 일부러 실패한 거였어. 그냥 내가 시키는 대로 해. 그럼 투를 등대로 붙여. 네가 직접. 제가 붙인다고 투가 갈까요? ternyata itu semua adalah rencana yang memang sudah Pis atur sejak awal. Walaupun ia tahu kemungkinan berhasilnya hanyalah 50%, tapi ia terbukti benar
karena semua berjalan sesuai rencananya. Setelah berhasil melumpuhkan Bull, Peace membawanya ke tepi jurang dan akhirnya setelahnya, Peace pun memperingatkan Son untuk membuat pilihan yang benar dan meminta Choyop untuk membakar kantor Shinseong itu serta menjalani hidupnya dengan lebih baik. Mengira semua permasalahan sudah selesai, Peace pun menepati janjinya kepada putri Dr. Kang untuk datang ke pertunjukan sekolahnya. Tapi saat ia tiba di sana, tiba-tiba 혜민이 안녕하세요. 혜니는 아, 혜니요. 아까 제일 먼저 나갔는데. 잡았다. 왜 어린애까지? Dr. Kang yang panik kehilangan putrinya menunjukkan layar HP-nya kepada Peace yang berisi sebuah pesan ancaman. Ternyata Bull masih belum mati dan menculik putri Dr. Kang sebagai sandranya. Bull menyuruh Peace untuk datang sendiri ke Happy Land jika ingin putri Dr. Kang selamat. Peace pun berjanji pada Dr. Kang bahwa ia akan menyelamatkan putrinya. 믿어. 혜니는 무사할 것. 그놈이 노리는 건 나니까. 혜니 제발 좀. 제가 그날 살려버려서 그런 거죠. 살려서는 안 될 사람을 저 그래도 후회 안 합니다. 치료해드린 거요. 당연히 해야 할 일이었으니까. Peace mendatangi tempat Bull berada dengan persenjataan lengkap yang sudah ia siapkan sebelumnya. Sesampainya Peace di sana, ia sudah ditunggu oleh para penembak jitu yang siap membunuhnya. Peace harus melawan semua orang yang dibayar oleh Bull untuk membunuhnya. Dan setelah semua orang bayaran Bull berhasil dihabisi, Bull membawa putri Dr. Kang ke hadapan Peace. Peace pun menanyakan motif Bull untuk melakukan ini semua. Yang tampaknya, Bull hanyalah mengalami rasa cemburu kepada Dr. Kang, karena Peace selalu berusaha melindungi Dr. Kang, sedangkan Bull selalu ingin dia singkirkan seperti sampah. Bull yang sangat marah akhirnya menyerang Peace dan pertarungan pun dimulai. Kembali ke masa lalu di mana Bull yang masih kecil dirawat oleh Peace yang berpura-pura menjadi asisten rumah tangganya. Bull sendiri adalah anak yang pendiam dan selalu disiksa oleh ayahnya. Tapi ketika Peace ada bersamanya di sana, Peace selalu melindungi Bull dari kekejaman ayahnya. Hingga akhirnya Bull melihat Peace membunuh ayahnya lalu pergi meninggalkannya sendirian. Hingga Bull dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Setelah itu, Bull berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari Peace kemanapun ia pergi. Karena ia sangat ingin pergi bersama Peace. Lalu, pertarungan antara Peace dan Bull semakin brutal hingga akhirnya 꼭 기억해. 이건 할매가 뿌린 씨앗이라는 거. 시간 끄는 거야? 쟤 때문에? 제발 보라고. Bull pun mati di tangan mantan asisten rumah tangganya, yaitu Peace, orang yang sebetulnya sangat disayangi Bull. Setelah Bull mengatakan semua hal yang sebenarnya kepada Peace, Peace baru mengingat bahwa ia dulunya juga sangat menyayangi Bull, dan ia berjanji bahwa mereka akan pergi bersama-sama lagi. Dan Happy Land adalah tempat yang dulu sangat ingin Bull kunjungi bersama Peace. Tapi sayangnya, belum sempat bermain bersama, Bull malah mati di tangan Peace sendiri. 잘 갔다 와. 점심약 꼭 챙겨 먹어. 나도 따라가면 안 돼요? 다음에 네가 조금 더 크면 제가 잘할게요. 꼭. 너 왜 나한테 진작 말하잖아. 기억 못하면 어떡해. 당신은 아직 난 나보는. Dan setelah semua yang sudah ia lewati, Peace pun menjauhkan diri dari Dr. Kang, agar Dr. Kang dan keluarganya aman dari bahaya akibat pekerjaannya.
Dan kemudian, Peace tetap menjalankan pekerjaannya, yaitu sebagai pembunuh orang-orang jahat dan suka menipu. Tamat. Endingnya sungguh out of the box. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe.